sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran PPKN. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu supaya pembelajaran kita dapat berjalan lancar dan mendapat ilmu yang bermanfaat dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab 4 atau di dalam LKS itu bab 1, judulnya keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dalam hal ini pembahasan kita nanti ada dua hal, yaitu keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Itu yang pertama. Kita nanti akan membahas satu itu saja, yaitu keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang datang dari dalam maupun dari luar masyarakat. Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor alam, diri sendiri dan masyarakat. Secara umum, keberagaman masyarakat Indonesia itu disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia yang strategis yaitu di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, yang mengakibatkan wilayah kita menjadi jalur perdagangan internasional. Lalu lintas perdagangan tidak hanya membawa komoditas dagang saja, namun juga pengaruh kebudayaan merupakan kebudayaan mereka terhadap budaya Indonesia. Kedatangan bangsa asing yang berbeda ras kemudian menetap di Indonesia mengakibatkan kemajemukan ras, agama, dan bahasa. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Negara Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau yang secara fisik terpisah-pisah. Keadaan ini menghambat hubungan antar masyarakat dari pulau yang satu dengan pulau yang lain. Setiap masyarakat di kepulauan mempunyai budaya mereka masing-masing, sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungan masing-masing. Hal ini mengakibatkan perbedaan suku bangsa, bahasa, budaya, serta peranan laki-laki dan perempuan. Yang ketiga adalah perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, daerah subur, padang rumput, dataran rendah, rawa, dan laut mengakibatkan perbedaan masyarakat yang meliputi aspek ekonomi, mata pencaharian, budaya, dan lain sebagainya. Keempat adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Semakin maju sarana transportasi dan komunikasi akan memudahkan masyarakat untuk berinteraksi sosial. Contohnya, penggunaan internet. Internet itu sangat memudahkan masuknya budaya luar ke negeri kita. Jadi kita harus hati-hati ya dalam menggunakan internet, kita harus bijak menggunakan internet. Yang terakhir atau yang kelima adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baik yang datang dari dalam maupun dari luar masyarakat membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Masyarakat yang mudah menerima perubahan akan mudah maju, seperti masyarakat kota. Jadi masyarakat kota itu sangat mudah untuk menerima perubahan. Misalnya saja dalam hal berpakaian. Kalau kita melihat di internet, pusat mode kita adalah Paris, Prancis. Kalau sekarang ini modenya lagi begini, maka segera saja
kita itu meniru, padahal kita itu mempunyai pakaian yang lebih baik. Nah, yang kedua, pembahasan kedua adalah macam-macam keberagaman. Yang pertama adalah keberagaman suku. Setiap bangsa sering disebut, maksudnya saya, suku bangsa sering juga disebut dengan etnik. Menurut Kuncoro Ningrat, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya yang terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan bangsa yang lain antara lain adalah bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Keberagaman bangsa Indonesia diakibatkan oleh jumlah suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia yang kita tahu adalah sangat banyak ya, suku bangsa di Indonesia dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Setiap suku bangsa itu mempunyai ciri atau karakter sendiri, baik dalam aspek sosial maupun budaya. Menurut penelitian Badan Pusat Statistik yang dilaksanakan tahun 2010, di Indonesia terdapat 1.128 suku bangsa. Banyak ya. Antar suku bangsa di Indonesia memiliki berbagai perbedaan. Dan itulah yang membentuk keanekaragaman di Indonesia. Ibaratnya seperti pelangi itu loh ya. Pelangi itu akan ada merah, hijau, kuning, atau bisa disingkat Mejiku Hibiniu. Kalau warnanya hanya merah kan tidak indah. Itu seperti di Indonesia juga begitu. Karena kita mempunyai berbagai macam keanekaragaman menjadikan indah, yang membuat bangsa-bangsa asing itu sangat iri dengan bangsa Indonesia. Yang kedua adalah keberagaman budaya. Keberagaman suku bangsa menghasilkan budaya yang beragam juga. Bentuk keberagaman berupa rumah adat, pakaian adat, bahasa daerah, tarian, dan lagu daerah, serta senjata tradisional, upacara adat, makanan khas, dan alat musik daerah. Kalau berbicara masalah makanan daerah kita itu banyak sekali. Dan salah satunya adalah sudah ditetapkan sebagai makanan terenak di dunia. Kalian tahu apa itu? Ya, masakan Padang atau yang namanya rendang. Itu dijadikan sebagai masakan khas daerah dari Indonesia, dijadikan atau dinobatkan sebagai makanan terenak di dunia. Yang ketiga, keberagaman agama dan kepercayaan. Kita tahu kita mempunyai yang sekarang ini 6 macam agama yang diakui oleh negara. Itu merupakan ciri khas Indonesia lainnya. Perlu kita ketahui bahwa ajaran agama Hindu dan Buddha itu ada sudah sejak lama sekali ya, dibawa oleh bangsa India yang sudah lama berdagang dengan Indonesia. Ajaran agama Islam dibawa oleh pedagang Gujarat dan Persia sekitar abad ke-13. Kedatangan bangsa Eropa membawa ajaran agama Kristen dan Katolik, sedangkan pedagang Cina menganut agama Konghucu. Berbagai ajaran agama itu diterima oleh bangsa Indonesia dengan damai, karena masyarakat Indonesia itu sudah mengenal kepercayaan sejak dulu, yaitu berupa animisme dan dinamisme. Yang keempat adalah keragaman ras, keberagaman ras. Pada dasarnya manusia diciptakan oleh kelompok ras yang berbeda-beda, yang merupakan hak mutlak dari Tuhan Yang Maha Esa. Istilah ras itu berasal dari bahasa Inggris race,
dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis menyebutkan bahwa ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Masyarakat Indonesia memiliki keberagaman ras yang disebabkan oleh kedatangan bangsa asing ke wilayah Indonesia. Sejarah penyebaran ras di dunia serta letak dan kondisi geografis wilayah Indonesia. Dan yang terakhir adalah keberagaman antar golongan. Manusia hidup bukan hanya dalam keberagaman suku, agama, dan ras, tapi juga dalam keberagaman masyarakat. Keberagaman masyarakat di Indonesia itu dapat dilihat dari struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat Indonesia menurut Syarif Muiz ditandai dengan dua ciri atau dua titik pandang. Pertama, secara horizontal ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat, dan kedaerahan. Secara vertikal ditandai dengan adanya lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Keberadaan antar golongan itu tidak boleh menyebabkan terjadinya perselisihan dan perpecahan di masyarakat. Adanya keberagaman antar golongan harus menjadi pendorong terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa, dan pendorong tumbuhnya kesadaran setiap warga negara akan pentingnya pergaulan demi memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Misalnya, golongan kelas tinggi membantu golongan kelas rendah. Anak-anakku, demikianlah penjelasan singkat bab 4 tentang keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Semoga dapat kita pahami dengan baik dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum saya akhiri, marilah kita ucapkan hamdalah terlebih dahulu karena pembelajaran pagi ini dapat berjalan dengan lancar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.